Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Peri Irawan, mahasiswa PPG Pendidikan Agama Islam batch 3 tahun 2025 di LPTK UIN Antasari Banjarmasin dengan nomor induk mahasiswa 2504011313236. Pada hari ini, Rabu tanggal 8 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di SMP Negeri 1 Marau kelas 9 dengan materi dahsyatnya persatuan dalam ibadah haji dan umroh. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Selamat pagi, semangat. Pagi, semangat. Luar biasa. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Masya Allah, alhamdulillah ya. Sehat semuanya? Alhamdulillah, semuanya sehat. Semoga kita semua dalam lindungan Allah SWT dan selalu senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah SWT. Amin. Amin. Seperti biasa, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita awali terlebih dahulu dengan berdoa. Untuk ketua kelas boleh memimpin doa. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Berdoa selesai. Berdiri. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan rapikan terlebih dahulu pakaiannya, dasinya silakan dirapikan. Jika ada sampah di kiri kanan atau di bawahnya silakan dibersihkan. Coba dilihat, ada sampah? Nah, kalau tidak ada, silakan duduk kembali. Terima kasih. Oke. Ada yang tidak hadir? Siapa yang tidak masuk? Rangga Anggara. Apa keterangannya? Sakit. Siapa lagi? Sudah. Marilah kita sama-sama doakan teman kita yang sedang sakit, semoga segera lekas diberikan kesembuhan oleh Allah SWT. Amin. Sehingga bisa bersama-sama kembali berkumpul bersama kita untuk mengikuti pelajaran. Oke, hari ini ketemu kembali dengan saya Pak Peri dalam kegiatan pembelajaran pendidikan agama Islam, yang mana mata pelajaran ini yang selalu kalian nanti-nantikan. Untuk membangkitkan rasa semangat nasionalisme kita, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya ya. Boleh berdiri? Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku,
Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Hiduplah Indonesia Raya. Oke, terima kasih. Silakan dapat duduk kembali. Ada 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Yang pertama itu yaitu bangun pagi. Nah, Bapak ingin bertanya, Ariel, tadi pagi atau tadi subuh bangun jam berapa? Jam 4, Pak. Jam 4. Setelah bangun apa yang dilakukan? Mandi, Pak. Mandi. Setelah mandi, Setelah mandi, sholat dah? sholat, Pak. Sholat subuh? Iya, Pak. Sholat di rumah atau berjamaah ke masjid? Musola, Pak. Wah, alhamdulillah, alhamdulillah. Oke, tepuk tangan untuk teman kita. Oke, ya? Oke, silakan kalian persiapkan buku pelajaran kita hari ini. Boleh dipersiapkan bukunya, alat tulisnya. Sudah? Oke, terima kasih. Oke, kalau sudah, nih coba kalian amati. Ini kegiatan ibadah apa? Kegiatan ibadah haji maupun umroh. Ada yang masih ingat apa itu haji? Coba, masih ingat haji? Hadiah apa haji? Oke, tepuk tangan untuk teman kita. Ini dalil yang kita bahas kemarin. Marilah kita sama-sama membacanya. Bisa? Saya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Oke, saudara, ibadah kita laksanakan dengan sungguh-sungguh. Baik ibadah apapun, termasuk juga ibadah haji dan umroh, kita laksanakan dengan sungguh-sungguh sesuai dengan tata caranya. Karena Allah. Nah, karena Allah di sini maksudnya kita melaksanakan ibadah itu karena Allah, bukan karena ingin pamer. Nah, ini ada pertanyaan yang sangat menarik sekali. Jika seseorang sedang sakit keras, apakah ia wajib berhaji? Ada tak yang bisa menjawab ini? Hadiah ya, coba hadiah. Apa hadiah? Jika seseorang yang sedang sakit keras hingga tidak mampu melaksanakan haji, tidak diwajibkan haji karena tidak memenuhi syarat. Oke, nah tepuk tangan untuk teman kita untuk hadiah. Oke. Ini ada beberapa tujuan pembelajaran yang kita akan bahas. Pada hari ini kita akan membahas mampu memahami yang pertama syarat haji dan umroh. Yang kedua, kalian harus mampu memahami rukun haji dan umroh. Yang ketiga, kalian harus mampu memahami apa-apa saja wajib haji dan umroh. Dan yang keempat, sunah-sunahnya. Ada yang ingin maju? Ya, silakan. Nomor 1. Oke. Nah, mana? Oke, nah ini pertanyaannya. Wukuf di Padang Arafah merupakan salah satu dari yang mana, Adit? Tangan untuk kita semua. Silakan dulu. Apa yang akan dinilai? Nah, ini. Tahapan demi tahapan yang akan kita lalui hari ini. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka. Dalam gambar diilustrasikan orang-orang yang sedang mengelilingi Ka'bah. Dalam ibadah haji dan umrah, ini disebut tawaf, yang merupakan salah satu rukun haji ataupun rukun umrah. Rukun haji antara lain ihram disertainya, niat haji apabila dilapaskan sebagai nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala, yang artinya aku niat haji.
nanya ya. Apakah ibadah haji dan umroh akan tetap sah jika hanya dilakukan rukunnya saja? Oh, oke, tepuk tangan untuk teman kita. Nanti kita akan bahas ini di dalam diskusi kelompok kalian. Siap? Ya, nanti akan kalian bahas dalam diskusi. Nah, Bapak akan membentuk kalian kelompok diskusi. Akan Bapak kasih waktu 5 menit untuk kalian ketemu, mengumpul sama-sama dengan teman kelompoknya. Silakan. Kelompok 1 akan membahas syarat-syaratnya. Kelompok 2 akan membahas rukun-rukunnya. Kelompok 3 akan membahas wajibnya. Dan kelompok 4 akan membahas sunah-sunahnya. Ini akan Bapak bagikan lembar kerja kalian. Kasih waktu 15 menit dari sekarang ya. Oke, silakan langsung dikerjakan sekarang. Dijelaskannya sunahnya. Ya, cari kemudian dijelaskan apa sunahnya. Udah dapat belum? Udah. Mana sunahnya? Apa? Mandi dan memakai wangi-wangi. Waktunya habis untuk diskusinya, kita persiapan untuk presentasi. Kelompok berapa duluan yang bersedia? Kelompok 1? Oke, silakan kelompok 1 maju ke depan. Syarat haji dan umroh yang belum terpenuhi oleh Pak Budi dan mengapa syarat itu penting? Jawabannya adalah syarat yang belum terpenuhi adalah mampu atau istita'ah, terutama mampu secara finansial atau mampu bekal dan mampu perjalanan. Ini penting karena haji adalah ibadah yang memerlukan pengorbanan besar dan tidak boleh mengabaikan kewajiban dasar menafkahi keluarga. Oke, terima kasih untuk kelompok 1. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Nah, kira-kira dari presentasi kelompok 1 ada yang ingin bertanya? Ya? Dari kelompok? Silakan harus diskusikan. Kalau sudah dapat boleh disampaikan. Iya. Sudah ada dapat? Sudah. Oke, nah silakan kelompok 4 dan kelompok yang lain didengarkan. Jawabannya adalah karena Allah hanya mewajibkan haji dan umroh bagi orang yang mampu secara fisik, finansial, dan aman perjalanannya. Jika tidak mampu, maka gugur kewajiban untuk berhaji dan umroh. Presentasi kami pada pagi hari ini, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada teman-teman dari kelompok lain ingin menanggapi atau bertanya, boleh? Ya, dari kelompok 1, boleh kalian diskusikan dulu untuk mencari jawabannya, boleh diskusikan. Alhamdulillah. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Ya. Sunnah menambah Ya. pahala. Kalau pun tidak apa-apa, tidak berdosa dan tidak perlu membayar dam. Hajinya tetap sah ya. Sekian presentasi kami dari kelompok 4. Selamat pagi. Nah, sekarang Bapak ingin meminta dari salah satu dari kalian untuk merefleksikan kegiatan kita di hari ini. Ya, nah, apa yang sudah kita pelajari dari diskusian ini? Ada yang bisa atau mau merefleksikan? Ya, boleh. Kami belajar bahwa syarat dan haji dan umroh adalah hal-hal yang harus dipenuhi sebelum melaksanakan ibadah haji dan umroh seperti Islam, balik, berakal, merdeka, dan mampu. Oke. Nah, boleh kasih tepuk tangan untuk teman kita yang sudah bisa merefleksikan pembelajaran hari ini. Ada yang lain ingin merefleksikan hasil diskusi kita hari ini? Nah, selanjutnya silakan kalian persiapkan handphone kalian yang ada dalam tas, boleh dikeluarkan untuk kita melaksanakan post test ataupun asesmen.
Tuh, selesai. Silakan HP-nya untuk disimpan kembali ke dalam tasnya masing-masing. Siapa dari kalian yang bersedia ingin menyimpulkan pembelajaran hari ini? Coba angkat tangan. Oke, Ardia, boleh simpulkan pembelajaran kita hari ini? Saya menyimpulkan bahwa dalam ibadah haji dan umroh terdapat syarat, rukun, wajib, dan sunnah yang berbeda perannya. Syarat adalah hal-hal yang harus ada sebelum melaksanakan ibadah. Rukun adalah hal-hal pokok yang harus dilakukan agar haji dan umroh sah. Wajib adalah harus dilakukan dan bila ditinggalkan terkena dam. Sedangkan sunnah menambah kesempurnaan ibadah namun tidak membatalkannya bila ditinggalkan. Dengan memahami ini, kami semakin yakin bahwa ibadah haji dan umroh harus dilaksanakan sesuai tuntunan syarat agar diterima Allah Subhanahu wa taala. Oke, terima kasih untuk Ardia. Ardia boleh kasih tepuk tangan untuk teman kita yang sudah menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Jadi kesimpulannya yaitu syarat, yaitu hal-hal yang menjadi syarat utama sebelum seseorang melaksanakan ibadah haji dan umroh. Jika memenuhi syarat tersebut, maka kewajiban bagi dia untuk melaksanakan ibadah haji dan umroh, ya. Kemudian rukunnya, dalam rangkaian ibadah haji dan umroh, rukun tidak boleh ditinggalkan. Jika rukun itu ditinggalkan, maka ibadah hajinya akan menjadi sia-sia atau tidak sah. Kemudian wajib haji. Wajib haji yaitu amal ibadah juga rangkaian yang harus kita laksanakan. Sebisa mungkin tidak ditinggalkan. Jika ditinggalkan, maka ibadah hajinya tetap sah, namun wajib membayar dam atau bayar denda, ya. Kemudian sunnah. Sunnah itu amal ibadah tambahan yang mana jika dikerjakan mendapat pahala, jika ditinggalkan tidak berdosa. Di minggu yang akan datang kita akan membahas mengenai larangan ibadah haji dan umroh. Untuk menutup pertemuan kita hari ini, karena kita awali dengan doa dan kita tutup juga dengan doa. Kepada Ariel boleh memimpin doa di hari ini. Baiklah teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran agama di pagi hari ini, mari kita berdoa membaca surat Anas. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Amin. Kita menutup pembelajaran hari ini, kita bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdiri. Oke, sama-sama.